kita harus saling terbuka dalam konteks forum jurnalis Batak, kedepankan Dalian Natolu. Oke, Ya. oke, siap. Profesionalisme. Iya. Dan betul-betul kita satu tarikan nafas dalam hal membangun Indonesia, Tapanuli, ya. membangun Indonesia, Iya, benar. membangun konteks Tapanuli Utara seperti itu. Karena begado pun kita, bermasalah pun kita, kasihan rakyat. Iya, Ya kan? benar. Karena untuk apa hari ini kita untung dengan membuat sesuatu, ya kan? Tapi tidak pada tempatnya, ya kan? Tuhan itu tidak tidur. Ya saya katakan bahwa pilkades itu harus dikaji ulang. Dikaji ulang, Dikaji Pak, ya? ulang bisa dengan Baik. melalui barangkali musyawarah mufakat kembali ke situ, atau yang kedua bisa melalui fit and proper test, atau ditunjuk bupati langsung. Yakin nih, Pak? Ya, Hidup ini, ya kan, tidak seharusnya kita membuat misalnya orang tersinggung supaya kita dapat, tidak. Iya. Berbuatlah yang baik supaya orang Berbuat memberikan baik. yang baik. Benar. Ya, kan? Jadi, tapi itu susah memang, tidak gampang itu. Ya, Ya. tapi jangan diharap misalnya kalau udah masuk perjuga itu sejahtera. Enggak ya? Tidak. Harus wartawan itu harus digarisbawahi. Partai itu mulia. Iya. Dia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya, tapi yang lebih luas Masyarakat. luas. Kembali lagi bersama kami MK Official, bersama saya Jeki Munte, dan sekarang kita ada di acara deklarasi Forjuba. Tapi sebelum itu, katakan semua, bongkar semua, tuntaskan semua. Baik, bersama ini ada tokoh masyarakat yang juga sekarang menjadi eksekutif di daerah kita di Tapanuli Utara. Tepatnya Bupati Pak Nixon Nababan dan Pak Pasaribu yang saat ini telah dilantik menjadi Ketua Forjuba. Baik, apa kabar Pak? Baik, Nixon? kabar baik. Apa kabar Pak Pasaribu? Baik. Terlebih dahulu ke Pak Pasaribu aja dulu ya. Pak, ini Forjuba untuk apa sih Pak? Kenapa harus ada forum jurnalis Batak Pak? Ya, terima kasih. Forjuba ini kita bentuk sebenarnya sebagai titik awal untuk kita berbuat sesuatu yang baik, yang bermanfaat, baik bagi anggotanya maupun bagi masyarakat luas, termasuk di daerah Sumatera Utara tentunya. Awalnya kita berpikir kalau hanya satu orang, ibarat lidi, kalau hanya sebiji lidi, itu kan kurang kuat. Tapi Pak, maaf nih Pak, saya potong nih Pak. Kalau kita bicara tentang forum nih jurnalis untuk melakukan hal yang baik, apa selama ini jurnalis yang tepat, yang khususnya untuk Batak itu tidak kuat ya Pak? Kenapa harus ada forumnya? Kuat, tapi kan apalagi sekarang ini dengan teknologi, ya kan? Katakanlah media cetak itu kan Take down ya, langsung. Jadi kita perlu membangun kebersamaan, jangan kekuatan. Itu saya nggak pas kok. Kebersamaan ya. Kebersamaan, jadi artinya kalau semua bersatu, tentunya memang media itu melakukan atau berbeda visi misinya, tapi bagaimanapun kalau ada sesuatu yang kita tuju, katakanlah berbuat sesuatu yang A, B, dan C itu, kalau kita banyak itu gaungnya itu pasti lebih Gaungnya nanti besar untuk mengalahkan eksekutif seperti Pak Nixon gitu. Kalau misalnya nih ketuanya nggak suka nih semuanya gaung Forjuba untuk di itu, bukan ya? Bukan, itu dari segi negatif. Kita memang kalau nggak ada negatif, nggak ada positif. Kita harus bicara dari positifnya. Oke, Kita positif dari harus ya Pak. Harus positif kita berpikir. Daripada kita tidak berbuat sesuatu, ya kan, selama ini memang berbuat, tapi bukan saya bilang nggak kompak, belum membangun kebersamaan. Oh, belum membangun ya. Iya, kita ini banyak saya kenal, ya, semua berbuat,
kami masing-masing. Sekarang coba, ya kan? Nah, tadi disinggung dengan eksekutif, kita nanti bersinergi dengan Sinergi ya. bekerja sama baik lembaga swasta, lembaga pemerintah, termasuk Pemda, ya kan? Pemda Iya. daerah. Apa yang dilakukan, ya kan gitu ya. Tentu kan nanti kita tanya apa. Oh ini begini-begini. Kita kan ikut berpartisipasi jadinya. Siap, siap. Sekarang ya memang wartawan di tempat di daerah itu juga berpartisipasi. Coba kita bangun misalnya sesuatu nanti yang intinya itu kita membangun kebersamaan dan sinergitas. Kebersamaan dan sinergi. Iya, itu. Baik Pak Nixon, ini katanya dari Forjuba membangun sinergitas dan kebersamaan. Ini menurut Bapak ini sebuah terobosan yang bagus atau lebih dominan untuk ke negatif, Pak? Ya, tergantung dari sisi mana kita melihat ya. Kalau semua misalnya kita pikirkan itu negatifnya, ya pasti yang negatif yang muncul. Tetapi kita ambil positifnya, maka yang muncul adalah yang positif. Jadi kita harapkan Forjuba ini adalah aura positif lah. Aura positif. Ya. Kritik itu aura positif nggak, Pak? Kritik itu aura positif karena tanpa kritik juga kan kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Siap. Terus apa yang menjadi masalah dan bagaimana memecahkan masalah ya. Cuman yang kebanyakan kritik itu malah yang terjadi adalah semacam apa namanya tidak check and balance ya. Check and balance ya, itu perlu ya. Cross check dulu ya. Nah, atau kritik itu tidak memenuhi kriteria nilai ya, etika seperti Siap, itu siap. ya. Jadi ada beda kritik ini ya. Jadi kita pemikiran kan kritik itu kadang selalu dilakukan mengkritik katanya, tapi ada muatan di dalam itu ya, ada muatan di dalam itu yang seperti tendensinya fitnah, hoax kan hoax, begitu ya. siap, Nah, siap. ini yang harus dipahami kita sebenarnya. Kita juga sebagai pemimpin eksekutif sebenarnya dengan kritik itulah kita bisa mengetahui ya. Berarti maaf nih Pak, berarti Forjuba sama eksekutif Taput khususnya ini terbuka untuk berkolaborasi berarti ya. Kita kan nggak bisa ya. Kita besar dan apa kebijakan apa yang sudah kita kerjakan itu kan tanpa media juga tidak ada artinya, tidak expose gitu ya, yang justru nanti malah bagi orang-orang yang tidak melihat langsung secara real di lapangan itu menjadi haters ya. Haters ya, maka benar, perlu juga teman-teman wartawan, pemain apa namanya orang-orang media ya, orang-orang juga yang bergerak di apa namanya medsos ya, itu juga harus bisa menjadi mitra, harus bisa menjadi sahabat gitu. Jadi pada intinya adalah keterbukaan informasi itu paling penting. Siap. Ya, misal satu kebijakan itu kan antara pusat, provinsi, daerah gitu ya. Misal saya kasih contoh, ada jalan rusak. Iya. Nah, itu kan kalau tidak jelas ini sebenarnya kewenangan siapa ini jalan kan bisa menjadi hoax. Iya gitu. benar. Misalnya jalan ini udah rusak parah gitu kan. Nah, masyarakat taunya kan wali kota, bupati gitu ya, yang megang anggaran seperti itu. Tapi kita nggak bisa nih memberikan anggaran di situ karena kewenangannya misalnya jalan provinsi atau jalan nasional. Iya, Pak. Tentu perantau yang paling khusus di sini atau masyarakat kita itu kalau tidak paham ya kan kita nggak bisa dong satu persatu kita bilangin. Iya benar. Ya, oh ini jalan provinsi satu-satu nggak mungkin kan. Tapi yang bisa memungkinkan apalagi di zaman digitalisasi sekarang itu langsung semua orang tahu gitu loh bahwa ini ada regulasi yang mengatur seperti ini gitu. Nah itulah yang sangat penting sebenarnya, bagaimana media, bagaimana era digitalisasi ini menjadi juga mitra. Mitra kita eksekutif dalam hal menjalankan tugas. Mitra ya? Iya, yang mungkin juga ada kepentingan regulasi. Kan tidak semua daerah itu sama persoalannya, sama potensinya, terus karakter budaya dan lain sebagainya itu kan tidak sama. Iya, jadi kalau memandang itu dengan satu hanya dengan satu
regulasi atau satu arah, itu tentu bisa jadi juga tidak bermanfaat untuk masyarakat. Benar. Berarti misalnya kalau di Jakarta atau di Kota Medan, sistem zonasi SMA itu nggak masalah karena banyak di SMA swasta, Iya, negeri benar. udah menyebar gitu. Iya, benar-benar. Tapi barangkali di daerah-daerah lain ya itu belum tentu cocok sistem zonasi Siap, SMA. siap. Kalau SMP barangkali sudah banyak lah yang mungkin di tiap kecamatan ada SMP swasta contoh, atau sudah ada SMP negeri ada 2 atau 3, artinya bisa semua tercover. Tapi misalnya ke tingkat SMA, nah hal seperti ini kan perlu juga media sebagai agent of change untuk merubah ini toh. Berarti bukan hanya mahasiswa ya? Bukan hanya mahasiswa, jadi media itu makanya disebut setajam pisau silet gitu ya. Jadi dengan media yang ada itu menyuarakan hal seperti itu kan, sehingga juga kritik. Nah kita pemerintah daerah ya kan. Nah kemudian ada pemerintah provinsi yang punya kewenangan ABCD, pusat ada kewenangan ABCD. Nah kalau misalnya teman-teman jurnalistik juga ya menyambungkan semua persoalan ini, sehingga apa misalnya yang membuat regulasi dan segala macam itu bisa jadi sinkron seperti itu. Tapi dari eksekutif mau transparan kan dengan hal itu? Oh iya, sudah keharusan sebenarnya bagi pemimpin eksekutif itu. Nggak mau menutup-nutupi kan? Nggak boleh menutup-nutupi dan harus terbuka memang di zaman sekarang, karena hari ini satu kejadian 1 detik kemudian itu sudah sampai di mana-mana. Iya benar. Nah, jadi kalau kita tidak juga memberikan ruang terhadap diskusi dan pemahaman kepada masyarakat dan juga terbuka terhadap teman-teman media, kan jadi persoalan juga. Ya benar, Nah, persoalan sekali itu. Iya, maka pada kesempatan dimanapun, seperti saya nggak tahu teman-teman kepala daerah lain, seperti saya, wartawan dari manapun itu, kalau mau diskusi, kalau mau ingin tahu apa sebenarnya yang kita ingin kerjakan dan sedang kita laksanakan, ya, dan sedang berjalan, silakan gitu loh, kita terbuka gitu loh. Ya, kan fungsi pengawasan itu sebenarnya kan sudah ada yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Iya. Ada yang namanya BPKP, ada inspektorat, ada. Tapi kadang-kadang kan itu katanya dipikir orang itu udah kong kali kong gitu. Makanya nih, maaf nih Pak ya, tindak dulu. Dari wartawan yang idealis tuh langsung itu frontal gitu. Iya, jadi itulah yang kita harapkan. Maka dengan hadirnya kayak seperti forum jurnalis Batak ini, khusus kita bicara Sumatera Utara dan Tapanuli Utara, itu yang kita harapkan. Ada kedewasaan masing-masing. Ada kedewasaan. Ada kedekatan emosional. Ada ada mengutamakan dalihan natolu itu loh ya. Hitaro sonari, hitaro sugut, hitaro haduan gitu. Iya. Jadi jangan karena mohon maaf ada tendensi masalah pribadi, ada tendensi masalah politik dan lain sebagainya, jadi membuat asumsi pribadi. Oke Pak, bentar Pak, kita pindah dulu. Ini asik nih Pak, Pak Pasaribu. Katanya tadi ada tendensi emosi pribadi sehingga mungkin kalau boleh saya lanjut, wartawan atau jurnalis itu menyerang dia meskipun tidak dengan data yang akurat gitu. Bahkan dengan tadi katakan bisa menjadi hoax, tidak ada checks and balance. Itu gimana sih posisi Forjuba untuk menghindari hal-hal itu Pak? Baik, itulah sebenarnya akan setiap wartawan pribadi itu memang karakternya berbeda-beda. Iya. Ada beragam lah ya. Tapi kita coba, ya kan, melalui kalau dia masuk anggota kita coba. Oh, yang begitu tidak bagus. Berarti langkahnya langsung menasihati langsung gitu Pak? Tidak. Artinya bukan begitu. Kita coba kebersamaan. Kalau begini boleh mengkritik seperti Pak Bupati tadi. Saya yakin Pak Bupati tidak alergi kritik. Asal positif, membangun. Iya. Jangan misalnya seperti misalnya ada nih hoax itu. Suka-sukanya saja. Nah, perlu garisbawahi Pak. Hoax itu paling banyak itu dari jurnalis loh Pak. Ya, tapi memang jurnalis seperti apa dia? Siapa? Nah, bagaimana forum ini bisa menyaring itu Pak? Jadi bisa bersinergi dengan eksekutif. Jadi
apa yang memang benar-benar real. Kalau memang jelek dikatakan jelek, kalau memang baik dikatakan baik, seperti itu. Ya. Tapi kan nggak mungkin kita semua itu katakanlah melarang itu kan. Kita coba anggotanya itu, siapa anggota kita? Ribuan kok wartawan, jurnalis Batak. Tapi kan yang di sini berapa? Nah, inilah dulu kita coba, ya kan, menyatukan persepsi kebersamaan. Itu dulu. Yang itu lain dulu, ada ya. di sini misalnya di mana-mana, ya mana mungkin itu. Ada di Papua, ada di mana-mana, itu tidak mungkin. Baik, Ya kan? baik. Jadi Ya, artinya benar. kita himpun dulu semampu kita berapa. Berarti dari anggota Forjuba yang saat ini ada, bisa diyakini bahwasanya tidak akan menyebarkan hoax dan bisa bersinergi dong dengan eksekutif, karena mungkin penyaringannya udah cukup bagus ya Pak ya. Ya, memang itu kan step by step dia. Step by step. Ibarat anak kita, ya kan? Ada 5 anak kita, ada 3 yang baik, ada 2 yang nakal. Nggak langsung kita, oh bukan anakku, bukan. Iya. Tapi kita nasihati dia, oh gini. Kalau dia memang dia tetap nakal, ya kan urusan dia. Siap. Nggak bisa kita paksa dia jadi baik. Iya, benar. Tapi kita enggak, itu kurang baik itu. Oke. Kita begini aja. Siap. Oke Pak Nison, ini mungkin apa sih harapannya buat Forjuba ini yang baru deklarasi atau dilantik hari ini Pak? Ya, harapan kita mereka kompak dulu ya. Kompak ya? Kompak, terus satu persepsi, ya kemudian adakan pelatihan-pelatihan, ya adakan pemahaman-pemahaman apa sih sebenarnya fungsi daripada seorang wartawan. Terus, Iya. visi misi daripada Forjuba kemana itu perlu anggota tahu ya. Siap. Pada intinya kita berharap Forjuba ini bukan menjadi alat sih ya, tapi kalau saya eksekutif, karena saya terbuka terhadap Forjuba, saya terbuka juga teman-teman wartawan, saya berharap sebenarnya bisa menjadi juga corong saya. Saya menyuarakan siap. kepentingan rakyat saya. Oh iya benar. Persoalan yang saya hadapi ketika ada regulasi yang menghambat percepatan pembangunan yang mau saya lakukan. Oke. Apakah itu di bidang infrastruktur, di bidang pertanian, di bidang izin. Salah satu contoh misalnya ketika pemilihan kepala desa, itu kan daerah kita masih sangat homogen. Iya benar. Homogen. Kemudian karena ada dana desa, akhirnya semua ingin berdemokrasi, ya, mengajukan calon masing-masing. Tiba-tiba pengen jadi kepala desa ya. Padahal dulunya itu kan ada istilah marsoring-soring. Iya. Artinya ganti-gantian gitu. Iya. Sekarang Kesepakatan ya marsoring-soringnya dulu. Sekarang semua calon akhirnya terjadi pemilihan homogen, masih satu nenek moyang. Masih satu keluarga. Tiba-tiba pilkades, yang namanya pilkades tidak seperti sedangkan sepak bola. Jadi hubungannya ke Forjuba ini Bang, ke jurnalis kira-kira apa yang ini saya lanjut ya. nih? Ketika itu yang terjadi, ketika ada gesekan karena demokrasi itu tadi, tentu saya pribadi ini setelah melihat kenyataan-kenyataan itu, saya karena praktisi juga sebagai bupati, sebagai eksekutif dalam melihat kebijakan itu, ya saya katakan bahwa pilkades itu harus dikaji ulang. Dikaji ulang bisa dengan melalui barangkali musyawarah mufakat kembali ke situ, atau yang kedua bisa melalui fit and proper test, atau ditunjuk bupati langsung. Yakin nih Pak? Ya. Soalnya nih, sorry nih Pak ya. Ini kan akan kita ditontonkan di YouTube. Mungkin ada yang mendengarkan pejabat-pejabat mungkin setara gubernur atau apa gitu. Bapak nggak takut itu? Oh enggak, karena itu demi demi kesatuan Indonesia ya. Salah satu contoh ya, saya turun misalnya ke satu desa, saya tanya kepala desa, warganya udah semua di sini? Oh, sudah Pak, sudah kita undang. Tapi kita cek jumlah warga dengan yang hadir itu tidak sebanding. Nah, tiba-tiba kita uji petik lah, kita hampir satu dusun ya. Kenapa kalian nggak datang? Kami tidak diundang. Karena apa? Masalah pilkades belum selesai. Sedangkan ke tingkat pilkada aja masih ada dendam-dendam politik. Berarti itu menyusahkan eksekutif juga ya? Iya, artinya apa yang terjadi di situ? Contoh lah, ada kelompok tani di desa. Terpilihlah calon kepala desa. Ya, kalau kepala desanya betul-betul memahami arti demokrasi. Artinya setelah selesai pilkades, sudah kembali bersatu.
Nah ini kelompok tani yang mungkin tidak mendukung, ini bisa jadi persoalan. Iya, Tidak benar. diusulkan, beda rumahnya tidak diusulkan. Nah, Sampai seperti itu ya, Pak sampai ya? seperti itu gitu. Bahkan ke tingkat pemilihan kepala daerah kan masih banyak begitu juga kan. Gitu Mana juga. daerahnya yang ya, tapi saya nggak begitu. Ya, belum dicek. Mana daerah yang kalah itu ditunda pembangunan. Iya, 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 Ya, iya, iya. kan begitu kita lihat ya. Tapi di Taput saya nggak lakukan itu karena memang saya menyadari itu adalah demokrasi. Nah, hal seperti ini di samping pemborosan juga ya, karena harus menyelenggarakan pilkada itu kan makan biaya itu. Iya. Di samping tadi ada gesekan sehingga tidak kompak, kemudian masalah biaya lagi. Ya saya buat statement saya di koran Iya, di mana itu teman-teman wartawan saya bilang tolong buat statement saya. Ya mereka muat gitu loh. Mudah-mudahan ada perubahan. Siap. Nah, seperti itu. Kan yang membuat perubahan itu kan kalau mahasiswa itu di aksi. Iya benar. Nah, kalau wartawan di tulisan. Cuman siap. wartawan ini perlu kita komunikasi agar apa? Kan tidak semua wartawan ya, mohon maaf, dia paham betul seperti apa sih, misalnya masalah perimbangan keuangan. Iya benar. Apa itu mandatori, apa ini, nggak semua paham. Misalnya langsung tulis aja dia. Iya. Misalnya kayak Taput, ada anggaran sekian. Yang mana sih yang harus saya kerjakan? Banyak misalnya mengatakan, wah itu kok tempat wisata seperti apa deret hitung aja, ya kan? Tidak seperti deret ukur. Padahal sekarang konsep pariwisata Danau Toba KSPN gitu, ya kan? Nah, ada sekelompok mendesak saya membangun pariwisata yang wah gitu. Tapi saya melihat kembali mana yang prioritas buat masyarakat saya secara umum. Iya. Secara umum ya, 241 desa, 11 kelurahan, 15 kecamatan, ya. Iya, luas juga. Pak. Iya, luas sekali. Jadi yang mana yang harus saya prioritaskan dengan anggaran terbatas. Nah, kalau saya kasih anggaran itu ke dinas-dinas tanpa fokus satu hal yang menjadi persoalan utama, ini kan tidak akan terasa ke masyarakat. Benar. Maka saya harus putuskan apa persoalan Taput. Nah, kembali lagi kepada teori dan prakteknya. Ya, sebagus apapun sebuah tempat wisata, tapi kalau jalan tidak benar, jalan rusak, ya kan? Ya, itu sering terjadi di Iya. kampung kita, dan itu sering dikritik oleh jurnalis-jurnalis. Iya, sebagus apapun kota kita bangun, tapi kalau desa-desanya masih sangat terisolir dan terisolir, jalan nggak bisa masuk ke kota, segala macam, tinggal menunggu waktu kota itu jadi kota hantu. Iya benar. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu ada teman-teman kita biar tershare. Kan semua kan diawali daripada pemikiran-pemikiran. Iya. Ya, kemudian seperti apa di lapangan. Nah, ini juga kan perlu juga ya, biar ya wartawan ini kan adalah teman kita. Teman kita. Apa yang kita kerjakan itu kan juga perlu orang tahu. Oke. Apa yang sedang kita kerjakan bukan juga hanya perlu. untuk pencitraan ya. Ya, Bukan, perencanaan ke depan juga perlu. Ya kan? Tetapi dalam hal itu tadi ada tumpang tindih kewenangan, ada juga kewenangan yang bukan di tangan lagi oleh tingkat 2. Ketika wartawan katakan memberitakan itu, padahal itu sebenarnya urusan gawean lembaga lain, ini kan jadi persoalan juga di masyarakat. Iya. Maka itu tadi kita harus ada keterbukaan dan juga harus ada pemahaman bersama tentang satu objek ya, sehingga tidak lagi kita harapkan tidak terjadi lagi haters itu atau hoax itu, Iya. ya, dan tidak dimanfaatkan. Hanya memang kita sangat berharap sekali bahwa karena saya mantan wartawan, saya dari wartawan. Mantan wartawan ya. Ya, Siap. sampai sekarang juga masih ada, saya megang sebagai komisaris di Palapa Pos ya. Palapa Pos komisaris. Media online juga. Artinya apa? Ada hal-hal juga memang yang harus dipahami teman-teman kita wartawan ya, bahwa sebelum menurunkan berita ya mestinya harus dicek ya, dicek dulu benar enggak, seperti apa. Tapi kan maaf Pak, tapi kadang-kadang nih, maaf nih Pak Ketua, kadang-kadang wartawan nggak harus cek, soalnya dananya kalau ngecek lokasi itu punya dana, ya udah deh hoax apa enggak, gue pokoknya saya udah, misalnya nih ada bilang ini masukin berita, dikasih transfer ya dimasukin gitu. Ini kan persoalan perut juga Pak. Iya. Harusnya ngerti juga dong Pak gitu. Disitulah yang ada komunikasi, itulah missing
yang selama ini kita perhatikan ya, maka butuh kedewasaan. Kedewasaan tadi ya. Saya makanya kalau memandang kita sebagai NKRI Indonesia, kita ini berhadapan sekarang sebenarnya bukan dengan diri kita harusnya. Kita harus berhadapan dengan dunia luar. Kita harus bagaimana dengan bonus demografi, dengan kekayaan alam kita. Seharusnya kita sudah bersaing itu dengan China contoh. Ya kan, dengan India, dengan kalau Singapura negara kecil seharusnya kita bukan lagi kalah ya toh. Tetapi kita sekarang ini yang jadi masalah melawan bangsa sendiri. Melawan diri kita sendiri seperti itu. Nah, ini di dalam NKRI kita ini kan ada semua macam profesi, semua macam pendidikan, semua macam karakter, suku, agama dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kalau kunci semua ini adalah keterbukaan tadi. Oke. Ya, pemimpin agama juga harus terbuka kepada umatnya, jangan menghasut, ya toh. Nah, biar pemimpin agama juga tidak menghasut, tentu harus ada keterbukaan terhadap pembuat kebijakan. Eksekutif lah di sini. Sebenarnya ini semua harus keterbukaan. Ya, ngopi bareng, diskusi bareng. Ya, ini loh anggaran kita, ini PAD kita, ini sumber-sumber keuangan kita. Ini berarti ada dong waktu nanti ngundang Forjuba untuk itu diskusi bareng, ngopi bareng gitu. Ya, biar pasti. kita itu gitu. Beliau ini kan senior kita kan. Iya. Oke, Pak. Ini Pak. Tadi kan Pak Nison mengatakan harus ada kedewasaan, keterbukaan. Itu gimana? Tadi Bapak juga bilang kebersamaan dulu kan. Bagaimana cara Forjuba itu menciptakan kebersamaan agar tercipta tadi kedewasaan, sehingga berita-berita yang dilakukan adalah kritik yang membangun, yang bukan hoax, dan bisa diserap dan diterima masyarakat seperti itu. Bagaimana sih caranya kita untuk itu, Pak? Ya, memang kan tugas wartawan ini kan difungsi dia. Iya. Dari memberi informasi, ya kan, memberi informasi. Tadi itu soal kepentingan kan, itu tadi. Kepentingan ya. Kepentingan, tapi bagaimanapun, saya selalu mengatakan begini, hidup ini, ya kan, tidak seharusnya kita membuat misalnya orang tersinggung supaya kita dapat, tidak. Berbuatlah yang baik supaya orang memberikan yang baik. Benar. Jadi, tapi itu susah memang, tidak gampang itu. Jangan salah, wartawan itu pintar-pintar semua loh. Pintar. Iya. Banyak lebih pintar dari saya, banyak itu. Begini. Cuma kita hanya begini, ya kan? Begini. Itu Pak Bupati itu sebenarnya sudah bekerja dia. Tidak, bagi saya begini. Itu kan kadang-kadang dia pikiran sendiri dia. Nah, cara kita biar jangan pikiran wartawan itu semakin liar sehingga menciptakan hoax itu gimana, Pak? Kita ajak diskusi. Kapan, Kak? Maksudnya ada range waktu nggak, Pak, untuk diskusi, Pak? Iya, nanti kita lihat waktunya, kapan waktu yang baik. Tapi kadang-kadang gini, kita undang pun belum tentu, kalau yang begitu, kadang-kadang kita undang itu belum tentu datang kok. Ya kan? Tapi yang datang, yang mau, ya kita ajak kerjasama, kebersamaan tadi. Baik. Kalau saya tambahi, sebenarnya diskusi itu tidak perlu lagi harus onsite. Iya, benar. Apalagi di zaman digitalisasi sekarang, bisa aja diskusi itu di dunia maya. Misalnya kan kayak saya punya handphone, bisa di grup, ya kan, bisa juga diskusi itu sebenarnya melihat misalnya kayak saya ada namanya itu page. Ada Instagram, ada Twitter, benar. Ya. Nah, di situ tiap kegiatan dan kebijakan terupload. Nah, artinya apa? Komunikasi juga bisa di situ. Ya. Kalau misalnya ada contoh kayak misalnya nih, saya buat itu ada program mengolah lahan tidur menjadi produktif. Itu ada program kita. Jadi tiap hari luas tambah tanam itu. Nah, ketika diupload ini kan ada yang bertanya, saya nggak tahu apa itu wartawan apa siapa, bagaimana Pak, ada lahan kami, kapan, gimana kami bisa dapat nggak nih? Itu kan tidak perlu harus saya ketemu dia. Iya, benar. Tidak perlu, kan tinggal saya balas, silahkan koordinasi dengan Kadis Pertanian saya tag itu Kadis Pertanian. Akhirnya Kadis Pertanian bicara sama
yang ingin alat berat seperti itu. Nah, hal seperti ini sebenarnya yang juga harus kita pahami sama. Nah, dengan Forjuba ini juga mungkin nanti Pak Jamida dia akan buat grup diskusi gitu. Nah, di situ mungkin nanti semua yang namanya semua kepala daerah, semua eksekutif, bukan hanya kepala daerah ya, termasuk lembaga-lembaga tinggi pemerintah juga, institusi vertikal, BUMN segala macam itu mungkin di situ. Itu kayak ide bagus tuh, Pak. Iya. Ide bagus tuh buat sebuah grup diskusi yang isinya wartawan dan eksekutif dan BUMN. Itu kayak kita tunggu itu, Pak. Iya, jadi harapan kita seperti itu. Kita intinya pada persoalan kita sekarang ini adalah bagaimana semua stakeholder itu satu persepsi memandang Indonesia mau kemana itu loh, bahwa saya ini lihat misalnya kalau saya tanya misalnya ada teman-teman wartawan, iya apa profesimu sudah oke nih sampai selamanya jadi wartawan? Iya enggak sih Pak, kalau bisa saya mau bertani juga. Nah, ketika dia ngomong mau bertani, seharusnya kan saya ada kewenangan dong. Iya, ya udah di sana ada tanah, pakai deh, itu ada 2 hektar, gitu kan? Nah, tapi nggak boleh kau jual, kau nggak boleh sertifikatin gitu loh. Oh gitu. Nah, tapi saya nggak punya kewenangan seperti itu. Nggak punya. Seorang bupati nggak punya gitu ya? Nggak punya. Ya, itu langsung kewenangan presiden, langsung kewenangan menteri gitu. Tapi itulah yang contoh-contoh yang sebenarnya tadi kita aja berdua ini sudah tidak paham soal reforma agraria, tidak paham soal bagaimana kita memberikan kehidupan kepada masyarakat. Karena regulasi di sini itu kan ada tingkatan-tingkatan. Nah, hal seperti itulah sebenarnya yang penting didiskusikan dalam seperti ini, forum seperti ini, kemudian dalam forum diskusi dunia maya dengan menggunakan media sosial. Ya rata-rata sekarang kalau kita lihat kan semua eksekutif kan dia punya Twitter, punya Instagram. Iya benar. Kan sebenarnya tinggal di situ ya. Contoh misalnya ada teman wartawan melihat sesuatu itu ya, kan bisa melalui mungkin di inbox atau apa. Tapi siapa tahu kan nggak bupatinya atau nggak gubernurnya yang megang akun itu. Di zaman sekarang kan semua juga ada yang namanya infocom ya. Iya. Ada infocom, ada bagian humas, ada ini semua di era digitalisasi sekarang ini semua sebenarnya sudah bekerja, semua sudah melaksanakan tugas. Soal mungkin jawabannya itu tidak akurat atau apa, yaitu lain hal ya. Tapi saya sebenarnya melihat itu bagaimana itu tadi kepentingan semua itu terakomodir. Nah, ketika lapangan pekerjaan makin sempit, makin terkuras, kan otomatis ada yang menjadi wartawan, ada yang menjadi ini dan lain sebagainya. Ya, benar. Ya toh? Nah, makanya apa yang harus kita pecahkan sebenarnya di Indonesia ini, belum tentu sebenarnya seorang wartawan itu profesional di bidangnya. Tapi karena dia tidak mendapatkan kesempatan di dunia lain, akhirnya bisa jadi wartawan. Nah, ini yang harus sebenarnya kita bedah gitu loh. Nah, ini sebenarnya tugas daripada lintas eksekutif, lintas lembaga. Nah, kalau saya berpandangan sebenarnya bagaimana kita menciptakan Indonesia ini kembali kepada DNA-nya. DNA Indonesia ini adalah negara agraris dan negara maritim. Iya benar. Agraris berarti sektor pertanian. Ini kayaknya Soekarnois banget ini Bang. Dan kita harus suatu tujuan itu harus berdaulat di bidang pangan gitu loh. Iya. Artinya apa? Mayoritas masyarakat Indonesia yang daerah kita ini kan potensi pertanian yang harus didorong. Artinya apa? Seharusnya Indonesia ini masyarakatnya bukan lagi buruh tani. Harusnya apa dong Pak? Karena ke daerah agraria gitu. Ya, konsepnya kan sekarang kita lihat kan kebanyakan begitu. Ada petani tapi tidak punya lahan. Ada petani dia hanya buruh tani. Ya. Nah, ini yang harus sebenarnya diselesaikan, ya. Ini yang harus kita bagaimana setiap masyarakat Indonesia sesuai profesinya dilatih, dibimbing, ya, sehingga betul-betul profesional di bidang itu. Nah, gitu loh. Jadi mau bertani, ya petani profesional. Mau jadi wartawan, wartawan yang profesional. Mau jadi guru yang profesional. Nah, tinggal itu bagian-bagian ini memang mesti fokus. Jadi mesti difokus. Dilatih terus ya. Dan daerah itu mesti fokus gitu loh. Jadi tidak melihat sesuatu itu bahwa
daerah itu seperti ini, provinsi itu seperti ini, pusat itu seperti ini gitu kan. Nah, melihat itu kan ada juga yang namanya keterbatasan APBN, APBD, apalagi di masa pandemi sekarang kan ada refocusing lagi. Kemudian kita defisit anggaran APBN. Nah, ada lagi yang pemotongan. Nah, ketika pemotongan ini terjadi berarti target harus diturunkan. Ya kan? Nah, jadi harus seperti itu. Jadi memang butuh sekali lagi pada intinya adalah kita harus saling terbuka dalam konteks forum jurnalis Batak, kedepankan Daliana Tolu. Oke, ya? oke, siap. Profesionalisme. Iya. Dan betul-betul kita satu tarikan nafas dalam hal membangun Tapanuli, ya? membangun Indonesia, Iya, benar. membangun konteks Tapanuli Utara seperti itu. Karena begado pun kita, bermasalah pun kita, kasihan rakyat. Iya, kan? benar. Karena untuk hari ini kita untung dengan membuat sesuatu, ya kan? Tapi tidak pada tempatnya, ya kan? Tuhan itu tidak tidur. Nah, apalagi kita berkawan terus. Ada yang nanti ketemu di pesta, ada yang ketemu di arisan, ada yang ketemu di gereja. Jadi ini harus tetap menjadi lampu-lampu warning lah. Maka hati-hati ya, jangan sampai ada luka karena kita berbeda ya. Orang Batak ini dimanapun ketemu. Iya, ya? benar. Iya kan? Iya. Tiba-tiba karena contoh saya Pak Jamida, beliau ini wartawan, saya eksekutif. Terus karena ada sesuatu, dia buat sesuatu berita, ya kan? Iya. Kemudian ketemu di pesta karena kebetulan ada Nababan sama Pasar Ibu. Nah, saya parhata pula. Dia buru. Akhirnya apa? Saya menyampaikan adat Bataknya tidak melihat muka beliau lagi. Iya. Maka apa? Jangan sampai terjadi. Benar. Nah, kita harus kompak. Orang Tapanuli, orang Batak harus kompak gitu loh. Harus kompak ya orang Tapanuli. Karena kita sudah jauh tertinggal. Itu kayaknya kita harus kampanyekan itu, Pak. Iya. Orang Batak harus kompak. Harus gitu. kompak. Kita sudah jauh tertinggal. Okay. Jauh tertinggal dari daerah lain. Kita belum bicara bagaimana dengan daerah luar. Oke, nanti aja itu, Pak. Iya. Mungkin di next step kita akan membahas dengan itu. Oke, Pak Pasaribu. Ini, Pak, tadi bicara tentang Pak Nisut tadi bicarakan tentang kesejahteraan, makanya ada yang jadi wartawan. Jadi kira-kira di Forjuba ini bagaimana caranya untuk agar anggotanya itu bisa sejahtera? Ini pertanyaan pemungkas dari kita. Jadi kalau ada tokoh, bagaimana dia bisa mensejahterakan? Nah, ini di podcast kita ini pertanyaan pemungkas, bagaimana Forjuba bisa menjadi berkat, mensejahterakan anggotanya? Ya, kita harus berbuat sesuatu. Contohnya, Pak? Iya. Seperti tadi saya bilang, kalau kita berkolaborasi dengan Pemda, kita buat semacam diskusi entah apalah namanya. Tapi dari Pemda nggak ada anggaran dong kayak gitu, Pak? Ada nggak, Pak? Ya, memang di bentuk-bentuk yang zaman-zaman dulu itu ada kayak dulu kan ada bantuan-bantuan seperti itu, memang sudah tinggal ada. Tapi bentuk kerjasama dalam hal dalam hal jurnalistik bisa, itu dimungkinkan ada. Oke, itu bagus, Pak, katanya. Iya, tapi jangan diharap misalnya kalau udah masuk Forjuba itu sejahtera. Enggak ya, harus wartawan itu harus digarisbawahi. Iya, saya dulu begini, saya cerita sedikit. Jadi wartawan itu adalah semacam itu talenta. Iya. Karena menulis itu. Jadi itu adalah sebuah profesi. Ya. Nah, dan kalau mau jadi orang kaya, jadilah pengusaha. Iya. Kan begitu ya. Jangan jadi wartawan ya, berarti nggak bisa. Jadi harus pahami gitu. Iya, benar. Nah, jadi kalau mau jadi wartawan, ya memang sejarah yang mengingat si wartawan. Tulisan-tulisannya yang bagus. Legacy berarti ya? Legacy, sebenarnya itu legacy. Jadi dengan tulisannya ada bisa merubah kebijakan, dengan tulisannya ada perubahan. Tapi sekarang kan, Pak, gini, maaf nih Pak Ketua, sebagus apapun tulisanmu, sehebat apapun tulisanmu dibaca orang, apabila kamu tidak sejahtera,
kamu akan selalu dipandang sebelah mata. Buat apa dikenang kalau di masa kita dipandang sebelah mata? Ini maksud saya, Forjuba bisa nggak memberikan sebuah terobosan agar dia bisa sejahtera apabila dia memang serius, dia bisa sejahtera gitu. Ya. Saya ulangi lagi, kita berbuat sesuatu, ya kan? Kita berbuat, jangan diam. Kalau misalnya kita memberi informasi, ikan dua sisi ini. Iya benar. Dua sisi, ikan gitu. Kita memberi informasi ke masyarakat. Jangan dianggap, ya misalnya, kalau kita misalnya melakukan sesuatu ini, imbalannya demi kesejahteraan, tidak. Tapi bagaimana ikan ini kan fungsi wartawan yang mulia ini. Kalau sejahtera, masyarakat itu sejahtera, itu juga sasaran kita, bukan pribadi kita. Kalau misalnya tadi Pak Bupati mengatakan ada di petani di sana yang tadinya katakanlah tidak ada kerjaan, nah, dengan tulisan kita itu dibantu itu petani supaya dapat katakanlah itulah kebahagiaan itu juga sasaran kita. Jangan dianggap hanya kita pribadi, tidak. Jadi kita bikin tulisan entah apa namanya, katakanlah berita yang apa, dia sejahtera, itu loh sejahtera. Mulia sekali berarti wartawan itu. Memang wartawan itu mulia. Iya. Dia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya, tapi yang lebih luas masyarakat luas. Ini kayaknya yang sudah terlupakan oleh penulis-penulis jurnalis muda saat ini. Mungkin ini bisa digalakkan terus, Pak. Sebagian kecil, sebagian besar masih tetap. Saya pikir profesional dalam melaksanakan. Siap. Baik. Itu tadi perbincangan kita tentang Forjuba yang saat ini deklarasi bersama Pak Bupati Pak Nixon Moban dan Pak Jumida Pasaribu sebagai ketua Forjuba yang pertama sedunia kayak ini, Bang. Ya nanti kita lihat. Yes, ya. Oke. Baik, kita sudah bongkar semua dan kita sudah tuntaskan semua. Salam dari MK Official. Terima kasih.